Jumpa lagi dengan Bapak di video kita keempat, pembelajaran kita bahasa Inggris untuk kelas 12. Ya, buat anak kami sekalian, pada pertemuan video kali ini, yang akan kita bahas adalah masalah conditional sentences, yaitu kalimat mengandai-andai atau berangan-angan. Ya, itu yang dikatakan sebenarnya secara umum conditional sentences. Anak kami sekalian, kita lihat di sini, conditional sentences itu sebenarnya terbagi 5. Jadi banyak orang yang tahu hanya 3. Sebenarnya itu ada 5. Yang pertama adalah zero conditional. Yang kedua first conditional, second conditional, third conditional, and mixed conditional. Oke, anak kami sekalian, coba kita akan mulai dulu belajar dari zero conditional. Conditional sentences is a type of sentence that made up of an if clause and main clause. Jadi di sini kalimat conditional sentences ini adalah kalimat yang terdiri dari if clause dan main clause. Ada penyebabnya dan ada resultnya, ada hasilnya. Ya. Ya, the sentence describe a situation that might happen or might have happened. Conditional sentences itu kita mulai dengan menggunakan kata if atau when. Baik, anak kami sekalian, yang pertama adalah yang kita bahas zero conditional dengan menggunakan if atau when. Ya, berbicara masalah zero conditional berarti di sini kita berbicara tentang fakta atau kenyataan. Ya, ada di sini 4 poin yang harus kita pahami di dalam zero conditional. Yang pertama, fact and truth. Fakta atau kenyataan. Yang kedua, habits. Yang ketiga, rules. Dan yang terakhir, instruction. Lihat anak kami sekalian. The if clause can be the first or the second part of the sentence. It can be followed by. Jadi ini, lihat, ini ada formnya. Bentuk penulisan zero conditional. Jadi kata if itu nanti bisa kita pakai di awal ya. Di awal kalimat dan juga bisa nanti di akhir kalimat. Lihat, ini ada form, ini rumus penulisan apabila kita menggunakan simple menggunakan zero conditional, ini adalah rumusnya. Lihat, yang pertama ada if, terus ditambah dengan simple present, tambah dengan simple present. Jadi ingat kalau zero conditional itu simple present, simple present. Oke, coba kita kembali lagi zero conditional menggunakan if. Ya. If it happen, it's the result or the true general. Jadi tadi di slide pertama di situ ada Bapak buatkan 5 kategori. Jadi yang pertama kita bahas sekarang zero conditional dengan menggunakan if. Rumusnya tadi present dan simple present. Oke, sekarang pertama, lihat. The TV comes on if you press the button. Oke? If you press the button. Lihat. Ini adalah if clause-nya. Ya. Jadi ini main clause-nya, ini if clause-nya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, penggunaan kata if itu boleh ya kita gunakan di akhir kalimat ataupun di awal kalimat. Lihat, perhatikan contoh pertama dengan contoh kedua. The TV comes on if. Di sini if dia masuk sebagai if clause di kalimat kedua. Seharusnya di sini ada koma tadi. Ya. Nah, yang kedua, if you hate the weather 100% degrees Celsius, it boils. Ya. Bapak gunakan kata if-nya di awal kalimat. Sedangkan yang contoh pertama, Bapak gunakan kata if-nya di kalimat kedua. Jadi jangan salah-salah, jangan pikir bahwa if clause itu hanya bisa digunakan di awal kalimat saja seperti ini, tidak. Ini juga bisa digunakan di kalimat kedua. Oke? Lihat. Nah, ini termasuk contoh umum. Kebenarannya umum ya. If you hate weather 100 degrees Celsius it boils. Nah,
3. Children can swim if an adult with them. Oke. Contoh keempat, if it rains, the ground get wet. Jika hujan turun, maka bumi akan basah, tanah akan basah. Nah, inilah tadi yang kita bahas masalah di sini ada fact, ada fakta. Jadi zero conditional itu ya, itu berbicara tentang fakta, tentang habits, kebiasaan, tentang aturan dan instruksi. Bukan berarti berandai-andai ya, imagine, illusion bukan. Kalau di zero conditional sentence, zero conditional. Ya, selanjutnya ya. Zero conditional. Ya, sekarang kita masuk kepada first conditional, talking about possible. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bahas zero conditional. Sekarang kita masuk ke first conditional. Ya. Kalimat mengandai-andai. Ya, kalau di first conditional kita akan berbicara tentang possible. Ya. Tentang kemungkinan atau real kondisi, kondisi yang real. Ya, seperti prediksi, ada plans, ada promise, janji, offers, ya. Nah, rumusnya if ditambah simple present ditambah simple future dan verb infinitive. Contoh, if she doesn't call, I will be annoyed. If you don't eat now, you will be hungry. If I see her, I will tell her. If I get sick, I will go to the doctor. Nah, anak kami sekalian coba perhatikan. Dari keempat contoh ini Bapak gunakan if memang di awal kalimat. Tapi sebenarnya tidak masalah jika kamu menggunakan if ini, meletakkan if clause-nya ini nanti setelah koma. Misalnya, I will be annoyed if she doesn't call. Ya, jika kamu buat seperti itu, it's okay, never mind. Nah, lihat ini ada kata will. Nah, ini sesuai dengan yang rumus yang tadi. Nih. Kita lihat lagi kembali rumusnya. Oke. Ini. Ada setelah kata if simple present baru simple future. Oke. Nah, lihat. Verb yang kita pakai di sini masih dalam bentuk pertama. I will go to the doctor. Kita menggunakan juga kata will sebelum kata verb-nya. Ya, itu untuk first conditional. Lihat. To imagine life is different. Things in the future that are unlike things that are impossible in the present. Ya. Kita melangkah terlalu jauh tadi. Ya, sekarang kita masuk ke second conditional. Kita masuk ke second conditional. Apa itu second conditional sebenarnya? Kondisi kedua itu pengandaian yang bentuk kedua. Itu yang pertama adalah to imagine life is different. Ya. Then to ask hypothetical question. To give reason why and to give advice. Second conditional, exactly what do you want to talking about or to imagine about? Ya, look, lihat. A, kita bahas yang A dulu. To imagine life is different. Jadi kalau imagine life is different, poinnya adalah think in the future that's unlike. Yang kedua, things that are impossible in the present. Rumus yang kita pakai untuk kalimat pengandaian-andaian ini adalah if ditambah past simple, would tambah infinitive. Contoh, if I have money, I would buy a house. Jika saya punya uang, saya akan membeli sebuah rumah. Ini jika, seandainya. Ya. Seandainya, lihat. I would buy. Saya akan. Belum tentu ini terjadi. Belum tentu saya membeli sebuah rumah. Mungkin saja saya membeli sebuah mobil mewah. Oke. Nah, lihat. Yang contoh kedua, if she live in London. Seandainya dia tinggal di London, she would have English friend. Dia akan mempunyai
kawan orang Inggris. Ini sih andainya, belum tentu terjadi. Oke, next. If I didn't go to, I would tell you. Jika saya tidak ingin pergi, saya akan memberitahumu. Jadi ada pertanyaan, Pak. Ini semua berandai-andai. Apa tidak semua menggunakan kata would? Tidak. Yang menggunakan kata would itu adalah conditional sentences yang kedua. Oke. Kalau tadi kita di zero conditional itu adalah masalah fakta. Misalnya, jika hujan turun maka tanah akan basah. Ya. Jika es kita masukkan ke freezer, maka air kita masukkan ke freezer, maka itu akan membeku. Nah, itu adalah zero conditional. Jika matahari terbit, maka dunia ini akan terang. Jika matahari tenggelam, maka bumi akan gelap. Itu termasuk ke zero conditional. Nah, yang kedua tadi berandai-andai jika, ya, jika misalnya, lihat. Oke, ini. Ya. Nah, ini. Jika dia tidak memanggil atau tidak menelpon, saya akan kecewa. Jika kamu tidak makan sekarang, kamu akan merasa lapar. Ya. Jika kamu tidak makan sekarang, maka kamu akan merasa lapar. Jika saya melihat dia, saya akan memberitahu dia. Ini sudah terjadi? Belum. Belum terjadi, masih rencana. Inilah yang dikatakan masih berandai-andai. Dengan menggunakan kata if. Oke? Tapi kalau pada kalimat kondisional pertama ini, kita menggunakan kata will. Oke? Kenapa? Karena ini bisa saja nanti terjadi, bisa saja tidak. Misalnya, jika saya sakit, saya akan pergi ke dokter. Jika saya sakit, ya, tapi kenyataannya saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Nah, lanjut. Kita sekarang ke hypothetical question. Lihat, apa sih hypothetical question itu untuk kalimat pengandai-andaian yang kedua. To ask someone to imagine to do. Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Ya, lihat. Example. If you quit a job, what would you do? Jika kamu seandainya berhenti bekerja, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berhenti bekerja, ya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, lihat, kalimat pertamanya, di sinilah dia kalimat pengandaiannya, jika. Nah, di kalimat kedua lah yang kita bahas di sini, yang Bapak katakan tadi, to ask someone to imagine to do, meminta seorang untuk berangan-angan. Ya, apakah ini sudah terjadi? Belum. Apakah ini akan terjadi? Belum. Ya, ini masih sangat jauh dari kenyataan. Sementara tadi di first conditional, kata kondisi pertama itu contohnya kalau ya dia tidak menelpon, saya akan kecewa. Ya. Berarti bahwa saya sedang menunggu dia menelpon. Ya. Ada kemungkinan dia akan menelpon. Tapi kalau dia tidak menelpon baru saya kecewa. Nah, beda dengan ini. Kalau ini sama sekali hanyalah angan-angan. Boleh dikatakan orang Indonesia angan-angan belaka. Lihat contoh B-nya. If you only had been in Singapore, what would you do? Ya. What would you do? Jika kamu hanya, ini ada kurang tadi one di sini, only 1 hari di Singapura, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nah, untuk masalah ketiganya, kita lihat. Give advice. Tadi hypothetical question. Sekarang give advice. Lihat. If I were you, I would talk to my boss. Jika saya jadi kamu, aku akan bicara kepada bos. Yang kedua,
If I were him, I would break up with her. Jika saya jadi dia, saya akan putus dengan dia. Ya, apakah ini sudah terjadi? Belum. Ini masih berandai-andai, sebuah hayalan yang jauh dari kemungkinan, dari possibility. Ya, lanjut. 3. Give reasons why. If I had the money, I would lend it to you. Jika saya punya uang, saya akan meminjamkannya kepadamu. Jika saya punya uang, tapi kenyataannya kan saya tidak punya uang. Oke? Dan jika saya pun punya uang, apakah saya akan meminjamkannya padamu? Iya. Extra tips. If it's conjunction, you can change the order of the clause. If would always contracted, it breaks grammar's rule. Jadi kadang-kadang kata if ini ya breaks the grammar rule, grammarnya itu kadang-kadang dia merusak aturan tata bahasanya. Ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah itu yang tadi permasalahan penggunaan kapan zero conditional itu kita pakai, kapan first conditional dan kapan second conditional. Jadi di sini Bapak ulangi lagi. Ya. Kalau zero conditional itu berbicara tentang fakta, tentang kebiasaan, tentang aturan, dan tentang instruksi. Berarti zero conditional itu adalah kejadian yang nyata, yang real. Dan cara penulisannya, penyusunan kalimatnya sesuai dengan rumus. Lihat, ini ada kata if, ditambah simple present, tambah simple present. Tapi jangan lupa, seperti yang Bapak bilang tadi, apakah Pak kata if ini boleh di kalimat kedua? Boleh, tidak masalah. Meskipun nanti dia berubah ke kalimat kedua di belakang koma, posisinya tetap sebagai if clause, bukan berarti dia menjadi main clause. Ya, lanjut. Ya, lihat. Zero conditional itu terbagi dua. Yang satu biasanya menggunakan if. Sebenarnya kata if dengan kata when itu similar. Ya, itu ada persamaan. Jadi tidak perlu harus diperdebatkan. Lihat contohnya tadi. Children can swim if an adult with them. Anak-anak diperbolehkan berenang jika ada orang dewasa yang mengawasinya. Nah, apa ini? Contoh termasuk apa? Zero conditional di bidang rules. Ya, perhatikan. Lihat. Children can swim if an adult with them. Anak-anak diperbolehkan berenang jika ada orang dewasa bersama mereka. Ini termasuk contoh zero conditional dari tipe rules, ya, aturan. Oke. Nah, yang kedua tadi, if it rains, the ground get wet. Jika hujan turun, maka tanah akan basah. Nah, ini termasuk contoh kepada fakta atau kenyataan. Ya. Nah, lihat. Ini zero conditional yang menggunakan when. Tadi zero conditional menggunakan if. Sekarang menggunakan kata when. When the sun sets, it get dark. Ketika matahari tenggelam, maka akan gelap. Apakah itu kenyataan? Ya, kenyataan memang. Nah, when you drink ice, it smell. Ketika kamu minum es, ini terasa ngilu. Kenyataan. Ya, contoh yang lain. Ya. If she doesn't call, I will be annoyed. Sorry. Oke. Itu dia tadi contohnya. Sekarang kita masuk lagi, kita ulang lagi first conditional. Conditional atau keadaan pertama. First conditional ini berbicara tentang talking about possible, tentang kemungkinan atau real kondisi. Kondisi yang real, yang nyata. Seperti ada prediksi. Ya, ada rencana, ada janji, dan ada perintah.
Oke. Sedangkan yang pertama tadi, zero conditional tadi, ya, itu berbicara tentang fakta, kenyataan, habit, rules, instruction. Jadi, first conditional itu berbicara tentang prediksi, plans, promise, and offers. Paham anak kami sekalian? Ya. Lihat contohnya. Kita ulang-ulangi aja dulu, biar lebih paham. If she doesn't call, I will be annoyed. Jika dia tidak menelpon. Berarti dari kata-kata ini, jika dia tidak menelpon. Ini maksudnya bahwa si I di sini sedang menunggu telepon memang. Jadi ada possibility-nya, kemungkinannya bahwa dia akan menelpon. Dan seandainya dia tidak menelpon, maka saya akan kecewa. Contoh yang kedua, if you don't eat now, jika kamu nggak makan sekarang, tidak makan sekarang, kamu akan kelaparan. Nah, ini kemungkinan nggak? Nyata nggak? Kalau kita nggak makan pagi jam 8, nanti jam 11 kelaparan. Kelaparan. Nah, inilah bedanya tadi yang pertama dengan yang kedua. Antara zero conditional dengan first conditional. Lihat. If I see her, I will tell her. Jika saya melihat dia, saya akan memberitahu dia. Nah, ingat lagi saya Bapak ucapkan, kalau dari kata ini, kemungkinan mungkin dia akan bertemu dengan dia. If I see her, jika saya melihat dia. Di sini ada kemungkinan bahwa si saya di sini akan bertemu dengan si dia. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk yang ketiga tadi, ya, second conditional. Tadi pertama sudah zero conditional, first conditional. Sekarang yang second conditional. Nah, kalau second conditional itu berbicara tentang imagine. To imagine life is different. To ask hypothetical, to give reason why, to give advice. Jadi ini ada 4 type juga. Sama seperti yang first conditional tadi, di situ juga ada masalah 4 pembahasan. Zero conditional juga ada 4. Sekarang second conditional juga ada 4 pembahasan. Kita berbicara lagi to imagine life is different. Jadi kalau di imagine life is different ini adalah, ya, memang sebenar-benar berandai-andai. Dan rumus yang kita gunakan adalah if ditambah past simple. Jadi kita menggunakan simple past tense. Dan di belakang koma kita menggunakan kata would di dalam penulisannya. Dan ditambah dengan infinitive. Lihat contohnya. If I have money, jika saya punya uang, I would buy a house. Saya akan. Jika saya punya uang. Apakah saya punya uang? Belum tentu. Berarti kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan membeli rumah. Dan if I have money, jika saya punya uang, saya akan membeli sebuah rumah. Yang kedua, if she live in London, she would have English friend. Yang ketiga, if I didn't want to go there I would tell you. Jadi ini adalah berandai-andai tentang future yang akan datang, that are in like. Ya, juga masalah impossible in the present. Berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin pada saat ini. Oke, itu kalau bagian A-nya. Sekarang bagian B-nya hypothetical question. Kalau hypothetical question itu meminta seseorang berimagine, berhayal melakukan sesuatu. Meminta orang, ingat, meminta orang berhayal melakukan sesuatu. Ya, kalau tadi to imagine itu I atau orang lain. Ya. Jadi kalau yang ini, hypothetical ini adalah ask someone, meminta orang lain. Ya, lihat. If you quit a job, what would you do? Jika kamu berhenti bekerja, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu, seandainya kamu. Tapi apakah sudah berhenti bekerja? Belum tentu, belum. Ini hanya berandai-andai.
B. If you only had one day in Singapore, what would you do? Jika kamu hanya punya satu hari di Singapura, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ini dalam bentuk bertanya, makanya dikatakan hypothetical question. Berandai-andai, tetapi bertanya. Main clause-nya ini di dalam bentuk pertanyaan. If clause-nya baru dalam bentuk positif. Itulah kalau masalah hypothetical question. Yang ketiga, give advice, memberikan saran. Jadi, ingat, second conditional itu tadi adalah to imagine life is different, membayangkan kehidupan berbeda. Yang kedua, hypothetical question, ya, bertanya kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, memberikan saran. Dan yang keempat adalah memberikan alasan mengapa. Sekarang yang ketiga, give advice, memberikan saran. Berandai-andai, memberikan saran. If I were you, I would take my boss. I would talk to my boss. Jika saya jadi kamu, I would talk to my boss. Nah, ini yang dikatakan memberi saran. Di sini kita menggunakan kata were setelah I. If I were him, jika saya jadi dia, I would break up with her. Jika saya jadi dia, saya akan putus dengan dia. Ini saran. Yang kedua adalah hypothetical question. Dan yang terakhir adalah give reasons why, memberikan alasan mengapa. Jadi ini kita berandai-andai, terus memberikan alasan kenapa. Gitu. If I had the money, I would lend it to you. Jika saya punya uang, saya akan meminjamkannya padamu. Kenyataannya apakah saya punya uang? Tidak. Ya, tidak. Ini seandainya. Seandainya saya punya uang, saya akan meminjamkannya padamu. Oke? Nah, anak kami sekalian, untuk pelajaran conditional sentences ini, memang Bapak akui ini sangat membingungkan bagi beberapa siswa-siswa kami yang kurang paham masalah penggunaan rumusnya. Ya. Jadi sebagai tugasnya adalah, tolong anak kami sekalian buat masing-masing contoh kalimat, 2 kalimat contoh per tolong masing-masing membuat contoh setiap itemnya, misalnya zero conditional, ya. Ini ada berapa poin? Misalnya ada 4. Berarti kamu buat contoh kalimat 2, misalnya tentang fakta 2, habits 2, rules 2, instruction 2. Berarti ini ada 8. Ya, terus yang zero conditional kamu buat 2. Zero conditional menggunakan when. Ya. Terus first conditional, coba kamu buat contoh kalimat dengan first conditional, menggunakan first conditional, 2 contoh kalimat. Tapi jangan salah, tetap ikuti rumus yang ada, supaya penyusunan kalimat antara if clause-nya dengan main clause-nya baik dan benar. Oke. Inilah yang terakhir tadi. Berarti kalau second conditional, ya, berarti kalau masalah second conditional, kamu harus membuat 8 contoh juga. Berarti ini ada sekitar 20 contoh kalimat kondisional mulai dari zero conditional, first conditional, dan second conditional. Bapak rasa ini mudah apabila kita menggunakannya sesuai dengan formula atau rumus yang Bapak buatkan. Oke, nah kami paham? Bapak harap bisa dipahami tentang masalah conditional sentences, karena kalimat kondisional ini biasanya di UNBK sangat sering keluar masalah penggunaan ini. Jadi tolong pahami jelas-jelas, bedakan antara zero conditional, first conditional, dan second conditional. Oke, Bapak rasa sampai di sini dulu penjelasan Bapak masalah conditional sentences
Yang karena yang kita bahas masih 1, 2, 3. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas lagi masalah third conditional dan mixed conditional. Bapak rasa sekian saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.